Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deska Aprianti dengan NPM 191600027. Saya dari PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 masuknya Islam dan kolonialisme. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 di Sumatera bagian utara atau di Samudra Pasai dan Aceh melalui para pedagang dan dari Gujarat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Sumatera lebih awal lagi, sudah sejak tahun 1128 menurut Selamat Mulayana dalam Bukri dan kawan-kawan tahun 1997. Pedagang Islam telah berdiam di Perlak dan Pesai dalam usaha mereka menguasai daerah produsen lada, yaitu daerah Sungai Kempar kanan dan Kempar kiri. Mengungkap permulaan masuknya agama Islam ke Lampung adalah menarik untuk mengetengahkan pendapat dari Hilman Hadikusumo dalam Bukri dan kawan-kawan 1997 menulis tentang adat istiadat masyarakat Lampung. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Persekutuan Hukum Adat Abung, menduga bahwa keempat umpu yang terkenal sebagai paksi Pak dalam masyarakat Lampung yaitu umpu nyerupa, umpu bejalan, diwai, umpu pernong, umpu belungguh adalah pembawa dan penyebar agama Islam di daerah Lampung. Masuknya Islam pertama kali ke Lampung adalah dari Banten. Meskipun jelas pula berdasarkan bukti-bukti yang banyak ditemukan dari zaman ini bahwa perkembangan Islam di Lampung didorong kuat oleh tertancapnya pengaruh Banten. Selanjutnya yaitu B. Pengaruh Banten dan sistem pemerintahan. Pengaruh Banten di Lampung dirintis sejak permulaan hadirnya Kesultanan Banten, yaitu oleh Fatahillah. Pendapat ini dikemukakan oleh tim penelitian yang dibentuk tahun 1966 oleh Panitia Peringatan ke-110 tahun gugurnya pahlawan Raden Intan di Lampung. Panitia ini menerbitkan sebuah risalah berjudul Sejarah Perjuangan Pahlawan Raden Intan. Antara lain dikemukakan bahwa Fatahillah pernah datang sendiri ke Lampung dan menikah dengan Putri Mina Raja Jalan, ratu dari keratuan Pugung, yaitu Jabung Lampung Timur, bernama Putri Sinar Alam. Dari perkawinan ini lahir seorang putra yang diberi nama Hurairi. Perkawinan Fatilah ini dengan Putri Sinar Alam adalah perkawinan politis, dilaksanakan dalam rangka usaha Fatahillah mendapatkan pengaruh di Lampung. Dalam kerangkaan ini pula lah dapat dipahami usaha Fatahillah menarik Lampung ke bawah pengaruh Banten. Usaha diteruskan secara efektif oleh Sultan Hasanuddin dan para penggantinya. Selanjutnya C, yaitu hubungan Lampung dan Banten. Hubungan Lampung dan Banten pada mulanya merupakan sebuah usaha dilakukan Banten untuk menarik Lampung di bawah pengaruh Banten pada masa pemerintahan Fatahillah pada tahun 1525 sampai dengan 1552, yakni melalui perkawinan perdagangan kemudian diteruskan menjadi penyebaran agama Islam yang kemudian dilakukan secara terus-menerus oleh Sultan Hasanuddin dan keturunannya. Kedatangan Banten ke Lampung pada masa kekuasaan Hasanuddin pada tahun 1551 sampai dengan 1570 memiliki kaitan yang erat dengan perdagangan yang saat itu ramai dikunjungi baik untuk memenuhi kebutuhan barang-barang ekspor maupun impor. Banten mempunyai rempah-rempah dari berbagai daerah. Pada saat itu, Lampung adalah salah satu daerah penghasilan lada yang sangat besar, sehingga Banten tertarik untuk melakukan ekspansi ke daerah Lampung. Hubungan antara Lampung dan Banten tidak hanya berupa ikatan ekonomi saja, tetapi lebih dari itu, Banten memiliki misi lain, yaitu untuk melakukan penyebaran agama Islam. Kemajuan Banten dalam beberapa bidang seperti bidang agama dan bidang perekonomian mampu membuat orang Lampung tertarik berkunjung ke Banten untuk belajar agama Islam, sehingga setelah mereka kembali dari Banten dapat membantu dan dalam penyebaran agama Islam.
Selanjutnya yaitu D. Kedatangan bangsa Eropa, Portugis, dan Belanda. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia membawa perubahan besar dalam kehidupan kenegaraan dan perekonomian. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedatangan bangsa Barat adalah untuk mendapatkan rempah-rempah yang semakin suka mereka peroleh di negeri mereka. Untuk pertama kali orang Portugis yang datang ke Indonesia yaitu tahun 1509. Ini adalah perubahan sejarah yang besar dalam dunia perekonomian di Asia sebagai akibat dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia. Sesudah penemuan jalan atau mengelilingi benua Afrika terus ke Asia, pelopor penemuan jalan baru ini adalah bangsa Portugis. Kemudian menyusul pula bangsa-bangsa lain seperti Spanyol, Inggris, Belanda, Prancis, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tata kehidupan masyarakat. Orang Lampung pada umumnya sederhana dalam penghidupannya, tetapi di segi lain ia menunjukkan kegemarannya akan pujian sebagai pernyataan dari pemberian nama yang besar-besar pada kampungnya. Dari pemilik nama-nama yang agung oleh para lelaki, dari pemakaian biasanya yang mahal-mahal oleh para wanitanya. Pada waktu pesta, ia bersedia mengeluarkan biaya yang besar untuk keperluan yang memuaskan legendnya. Dengan demikian, terdapat suatu kontraduksi Bukri dan kawan-kawan pada tahun 1997. Dari silsilah yang ada dapat diketahui bahwa semenjak daerah Lampung dihuni sebelumnya mereka berada di skala bawah telah mencapai 25 generasi. Jika diperkirakan bahwa setiap generasi 20 sampai 25 tahun, maka mereka sudah berada di daerah sekitar 480 sampai dengan 600 tahun yang lalu. Mereka terdiri dari buai-buai yang dipimpin oleh seorang empu. Tersebut dalam sejarah ada 4 empu yang dikenal, yaitu Empu Penenong, Empu Bunguluh, Empu Bejalan Diwai, dan Empu Nyerupa. Di beberapa daerah yang pada waktu itu beragama Islam belum mempunyai pengaruh yang kuat, hubungan pemuda dalam ini pemuda menganai dan pemudi yaitu muli secara bebas dalam batas-batas tertentu masih dibenarkan oleh adat. Mereka bebas bergaul, tetapi jika seorang gadis Lampung telah menikah, maka berakhirlah sudah kebebasan itu, dan selanjutnya ia melanjutkan kehidupan secara bersusila dalam kehidupan sehari-hari. Orang Lampung bersikap lemah lembut terhadap anak-anaknya. Selanjutnya yaitu perkembangan seni budaya. Sebagai suatu suku bangsa dengan kekhasan identitasnya, suku Lampung mempunyai bentuk kesenian yang berdiri sendiri. Di antaranya bidang seni rupa seperti arsitektur, seni pahat, seni lukis, dan seni kerajinan tangan, seni tari, dan seni sastra. Dalam Bukri dan kawan-kawan pada tahun 1997, dalam bidang arsitektur, kita melihat bahwa bentuk bangunan Lampung kelihatan statis. Bangunan rumah, kediaman, dan sejenisnya selalu merupakan rumah panggung bertiang dengan variasi yang tidak seberapa bentuk atapnya yang lazim dipergunakan disebut hubungan perahu dengan sebelah menyebelah, semacam trapesium, dan sebagian depan belakangnya dihubungkan dengan bagian atap segitiga sama kaki. Kemampuan membuat rumah diutamakan oleh kelompok orang Lampung sendiri, dan pengaruh dari luar pada periode zaman perkembangan Islam dan pengaruh Banten sampai masa kolonial ini masih belum seberapa berubah daripada periode masa sebelumnya. Bangunan bersejarah yang merupakan warisan budaya Islam pada perkembangannya di Lampung adalah Masjid Al-Anwar dan Masjid Al-Yakin. Dalam bidang seni tari, sebagai suatu kesenian yang tertua di samping seni suara, mempunyai sangkut paut dengan upacara adat.
Dalam periode ini, tarian klasik harus dipelajari oleh setiap muda-mudi kalau ia tidak mau tersisih dalam masyarakat. Tarian-tarian dipergelarkan pada saat upacara adat seperti pada pesta perkawinan, upacara penyambutan tamu agung, upacara pelantikan untuk memperoleh gelar adat dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.